Oke, jadi apa nih Rima yang bisa kita diskusikan malam hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Aku Soal sih CV? kalau Soal apa dulu? Apa tuh? kalau ngelamar kerja ya dulu, kan saya sempat pernah nganggur selama setahun ya Pak ya. Nah, selalu gagal di interview user. Itu kenapa ya Pak ya? Oh, oke. Ini yang ngomong general dulu ya. Interview Ya. user. Pada saat kita Mm-mm. berbicara terkait dengan interview user, maka kamu harus paham dulu kenapa kok user juga interview kamu. Gitu. Siapa itu user Mm-mm. dan lain-lain. User itu adalah orang yang menjadi atasan kamu, entah secara langsung atau tidak. User ini itu secara struktural, tapi secara fungsional ya anggota tim. Kamu akan kerjasama dengan dia dan tim yang sudah kebentuk gitu. Nah, user dan HR mungkin menanyakan pertanyaan yang berbeda esensinya. Nanti pahami dulu ya perbedaan interview HR dan user. Tapi ada kemungkinan ada irisan. Jadi sama HR udah ditanya, sama user udah ditanya gitu. Nah, yang jadi fokus kamu bukan pertanyaan irisan ini saja. Misalkan kayak, silahkan perkenalkan diri kamu gitu. Ya wajar dong user nanya itu juga, karena kamu baru pertama kali ketemu beliau juga gitu kan. Tapi yang harus kamu pahami adalah inti dari pertanyaan yang muncul dari user itu adalah ingin tahu orang seperti kamu itu cocok nggak sih gabung dengan timku yang udah ada sekarang. Oke? User pada akhirnya akan menanyakan hal-hal yang sifatnya itu lebih ke teknis, technical. Lebih kalau HR lebih ke ngelihat ke potensimu gitu. Kalau user itu lebih kayak seberapa siap pakainya kamu gitu. Nah, aku bukan HR, aku nih user gitu ya. Jadi sudut pandangnya tuh paling gampang gini. Ini misalkan Rima, kalau misalkan Rima yang sekarang itu bisa udah paham apa aja sih sejauh ini soal posisi ini, sudah menguasai alat apa aja, sudah bisa software apa aja, sudah pernah melakukan pemrosesan apa aja dari pengalaman sebelumnya. Kira-kira dia bisa menyesuaikan diri nggak ya dengan timku yang semacam ini? Dengan tim yang isinya tuh orang-orang yang mampu belajar dengan cepat, dengan target-target yang luar biasa, yang kadang ada perubahan mendadak dan lain-lain. Kira-kira dia bisa mengikuti kecepatan itu nggak? Kira-kira Rima ini kalau misalkan berkomunikasi dengan teman satu tim gimana? Kira-kira gitu ya, Rima ini kalau diajari hal yang baru gimana ya? Gampang nangkep nggak ya? Gitu. Kira-kira kalau aku ajarin gini gitu nanti ke depan bakal gimana ya? Bisa aku tumbuh kembangkan, aku didik biar lebih hebat dan nanti akhirnya memegang tanggung jawab lebih besar nggak ya? Gitu. Jadi bener-bener yang sifatnya itu technical, kesiapakannya kamu gitu. Nah, pada saat kita interview dengan user, ya, salah satu hal yang harus kamu jadikan fokus adalah satu industry knowledge atau pengetahuan industrial kamu. Oke. Industry knowledge ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan posisi yang sedang dilamar gitu, yang dihubungkan dengan pengalaman masa lalu kamu. Nah, di awal kamu harus paham dulu nih, misal kamu pengen ngelamar sebagai A. Berarti kan nanti kamu akan ketemu usernya A, atasannya posisi A ini. Kamu harus pahami dulu nih tugas, tanggung jawab, wewenang orang yang posisinya sebagai A, gitu kan? Apa dan itu harus sampai detail gitu. Tugasnya ngapain? Begini, begini, begini. Gimana cara ngelakuin itunya? Pakai software ini, pakai hardware ini. Metodenya apa dan lain-lain. Nah, habis itu pahami secara umum, definisi umum ini kamu bisa pelajari di internet. Nah, nanti bisa dihubungkan dengan pengalamanmu masa lalu, entah pengalaman kerja atau pendidikan. Oh iya, aku pernah pegang alat ini. Oh iya, aku pernah pegang software ini. Oh iya, aku pernah melakukan metode ini itu. Gitu. Jadi dicocokkan gitu. Pertama kamu browsing dulu ya definisi-definisi umum terkait posisi yang dilamar. Mulai dari ya mungkin definisi posisi itu juga, tugas, tanggung jawab, wewenang, terus kualifikasi. Kualifikasi orang yang ada di posisi itu kayak gimana. Terus apalagi yang bisa kamu pelajari di situ, kamu bisa mempelajari terkait dengan apa kegiatan hariannya, apa kegiatan mingguannya.
tahunannya apa gitu. Itu bener-bener risetnya lebih ke arah sana. Nah, riset hal semacam ini gitu ya, di internet sekarang lebih mudah. Entah yang sifatnya baca artikel, baca tulisan, atau yang ada di video, di mana orang-orang mulai sharing. Apalagi sharingnya tuh ada yang kayak office tour gitu ya. Ini lagi di ini nih, aku bagian ini nih gitu. Ada yang kayak nge-vlog gitu kan. Kamu jadi tahu tuh lingkungannya gimana, gaya komunikasinya, dan lain-lain. Riset-riset itu makin banyak dilakukan, nanti kamu makin lancar aja gitu. Nah, gitu ya. Jadi pahami industry knowledge kamu itu dulu, dihubungkan dengan ya posisi yang dilamar itu butuh kayak gimana aja, dihubungkan dengan pengalaman kamu yang kamu miliki. Nah, ngomongin pengalaman yang kamu miliki ini, jangan sampai lupa untuk menyebutkan atau menonjolkan pengalaman-pengalaman kerja kamu atau pengalaman-pengalaman profesional kamu. Apa sih pengalaman kerja yang harus disebutkan? Ya macam-macam. Lebih dari sekedar saya pernah bekerja di sini sebagai ini selama sekian lama, lebih dari itu. Tapi yang kamu sampaikan di sana itu lebih kayak apa tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, ya kan? Terus selama kamu ada di sana, kamu ada prestasinya apa? Kamu sudah melakukan apa? Terus setelah kamu melewati itu, kamu sekarang bisa apa? Gitu. Tapi Kak, aku kan baru lulus, aku fresh grade misalkan gitu. Aku belum ada pengalaman kerja. Aku harus gimana? Berarti kalau di situ tunjukkan dari pengalaman-pengalaman ya, yang nggak harus pengalaman kerja, yang real kerja, mungkin magang. Tonjolkan di pengalaman magang kamu udah nangkapnya apa. Seolah-olah kamu bisa membuat mengimpress kita tuh kayak kamu magang itu cuma 3 bulan atau kamu magang cuma 6 bulan. Tapi pengetahuan kamu tuh rasa ingin tahu tuh luas banget ya. Akhirnya kamu tahu ini gitu. User akan senang kalau kamu bisa ngomong hal yang runtut, akan senang ngomong hal-hal yang sifatnya teknis, metodologis gitu. Apalagi nyebut-nyebut istilah-istilah, alat, software, metode yang itu khusus cuma orang yang pernah ngelakuin itu yang tahu gitu. Jangan sampai nanya, kamu tahu ini enggak? Enggak. Pernah tahu ini enggak? Enggak. Kamu waktu itu di sana ngolah apa? Ini pakai alatnya apa? Oh, pakai motor, Pak. Motornya mereknya yang apa? Oh, nggak tahu, Pak. Motor aja gitu. User tuh akan seneng gitu kalau kamu tahu sampai mendetail kayak gitu. Nah, mendetail kayak gitu kan butuh rasa ingin tahu yang lebih gitu. Karena user tuh bener-bener kayak suka hal-hal semacam itu. Ini bukan berarti bahwa nanti kalau kamu udah masuk, kita tuh cari yang tahu sedalam itu, seluas itu, bukan berarti kalau udah masuk kita biarin ya, tapi tetap nanti kita bimbing, kita ajarin gitu kan ya. Nggak mungkin nggak kita lepas gitu aja gitu. Nah, di situ kamu harus bisa menonjolkan hal itu. Kalau kamu malah yang menyampaikannya itu adalah dengan cara yang tidak yakin, gitu, padahal yang kamu tanyain itu mungkin satu kamu lakukan tapi kamu lupa. Jadi seolah-olah tuh kamu melakukan pengalaman itu, entah organisasi, entah magang, itu kayak ya udah lakuin lupakan gitu, lakukan lupakan gitu. Itu nggak akan menarik kan kayak gitu. Kamu harus menyampaikan di sisi sana gitu. Itu contoh misalnya bagian operasional kayak gitu. Jadi kamu pernah magang sebagai apa nih gitu kan? Sampaikan aja. Atau dari sisi organisasi, sampaikan aja di sana. Nah, kalau ngobrol sama user, jangan takut nyebut nama alat, nama merek, software, angka, kayak gitu. Ya kan? Gitu. Misalkan kamu daftarnya sebagai, sampaikan angka aja, nggak apa-apa, gitu. Pada saat itu, saya magang di PT ini sebagai sales handphone. Di sana saya diberikan tanggung jawab untuk menjual, menawarkan produk handphone ke setiap pengunjung mall yang ada di sana. Saya ditempatkan di mall ini di lantai sekian sebagai apa gitu. Nah, tugas saya di sana adalah menawarkan produk ini ke setiap pengunjung mall dari lantai 1 sampai dengan lantai saya misalnya lantai 4 gitu. Nah, tiap harinya yang saya lakukan aktivitasnya setelah briefing pagi adalah saya mulai jalan canvassing, saya kunjungi satu persatu pengunjung mall yang ada gitu. Kemudian di sana rata-rata harian itu saya menemui 100 orang. Dari 100 orang itu 80 orang berhasil saya minta nama lengkap dan nomor handphonenya untuk saya follow up kemudian. Nah, setelah itu dari 80 orang ini, dari 100 orang yang saya temui ini, ada sekitar 50 orang yang bersedia untuk saya jelaskan lebih lanjut. Beberapa memang menyampaikan tertarik dengan produk saya, tapi memang butuh pertimbangan lagi, karena datang ke mall itu bukan sebagai prioritas utama untuk membeli produk handphone saya. Tapi biasanya saya follow up dalam waktu 3-7 hari, sekitar 50%-nya akhirnya membeli produk terbaru kami, yaitu merek ini.
Nah, itu yang saya lakukan selama 3 bulan berturut-turut selama saya magang. Jadi dengan total saya 3 bulan di sana, saya telah menghasilkan misalkan kayak gitu ya 1.000 lead baru gitu, atau 1.000 kontak baru sebagai database perusahaan, di mana 80%-nya itu saya sudah menemui 1.000 orang, di mana 80%-nya atau 800-nya saya berhasil menemukan nama dan nomornya, di mana 50%-nya itu menyampaikan minat terhadap produk terbaru kita, dan ada sekitar 100 orang yang sudah membeli produk ini. Gitu. Sejak saya ada di sana. Itu adalah kontribusi yang sudah saya berikan. Misal itu kalau kamu ngomong jualan tuh kayak gitu. Jadi kita akan abaikan tuh kayak, oh kamu cuma magang, cuma 3 bulan. Kamu nyampaikannya tuh runtut gitu. Ya, gitu. Kamu di sana diberikan sama lah, ini kayak ibaratnya tuh kayak modifikasi metode STAR gitu kalau di interview gitu ya. Jadi kamu di sana tuh statusnya tuh disuruh ngapain, diberikan tanggung jawab apa, terus kamu ngelakuin apa secara umum. Terus habis itu dari melakukan apa ini, kamu akhirnya menghasilkan apa selama harian, mingguan, atau bulanan. Terus selama kamu di sana akhirnya kamu bisa menghasilkan apa, berprestasi apa. Kata kuncinya adalah sampaikan tugas dan tanggung jawab kamu. Yang nomor 2 adalah sampaikan kontribusi dan prestasi kamu menghasilkan apa. Dan yang ketiga adalah sampaikan skill apa yang diperoleh setelah kamu punya pengalaman itu. Contoh magang ya. Kamu fresh grade bukan sih, Mak? Fresh graduate sih, tapi baru kerja 8 bulan. Oke, ya kalau udah ada kerja 8 bulan, berarti kerja 8 bulanmu ini yang kamu tonjolkan. Oke, ibaratnya ngomong sama user itu adalah jangan lihat periode saya. Mungkin periode saya masih di bawah orang-orang di luar sana. Jangan lihat status pendidikan saya. Mungkin biasanya di posisi yang saya lamar ini, kebanyakan anak, misalkan kebanyakan anak 1, saya cuma di 3 gitu ibaratnya. Atau saya hanya SMA. Jangan lihat saya background saya cuma tingkat pendidikan ini. Tapi selama saya bekerja di sana periode ini, saya sudah melakukan ini. Saya memberikan kontribusi ini. Kontribusi itu tidak harus sebagai hasil akhir ya. Jangan dibayangkan tuh bahan jadi gitu. Mungkin bahan setengah jadi. Ibaratnya, kalau kamu mau mempromosikan diri, misalkan jualan bakso gitu ya, jangan menganggap prestasi itu hanya jumlah berapa mangkuk bakso yang sudah terjual. Tapi kamu harus menyiapkannya adalah berapa daging yang akhirnya sudah kamu giling, kamu olah menjadi bakso yang siap dijual. Itu kan kontribusi juga. Gitu. Tadi logika ngejual handphone juga gitu. Jangan cuma nganggap kontribusi atau prestasi itu berapa banyak handphone yang terjual. Tapi apa? Berapa banyak orang baru yang kamu temui. Berapa banyak yang kamu temui itu akhirnya dapat nomor handphonenya yang bisa kita follow up untuk apa? Untuk tawarin produk. Itu kan sebenarnya kan prestasi juga, barang-barang setengah jadi dalam tanda kutip ya, prestasi setengah jadi gitu. Nah coba ya analogi ini diterapkan dari pengalaman kerja kamu, pengalaman magang kamu, atau organisasi kamu yang kamu lakukan. Kamu organisasi di kampus bagian danus, kerjanya cari dana untuk sponsorship event-event yang ada di kampus, entah itu bikin kaos, goodie bag, ngamen di kafe atau apapun. Nah, prestasinya itu jangan cuma sekedar berapa dana yang udah bisa kita kumpulkan. Tapi juga bukan cuma misalkan berapa event yang akhirnya bisa berjalan. Mungkin di situ kamu bilang aja dari danus, dari proposal yang saya sebar, itu ya, total selama saya menjabat sebagai danus di sana, sudah ada 100 proposal kita sebar ke perusahaan-perusahaan yang memang CSR-nya itu sesuai dengan program-program kita. Dari 100 itu, ya sudah ada 30 yang akhirnya cair dan program CSR-nya itu bisa jalan melalui organisasi kita. Tapi ada sekitar 50 yang ada 20 yang kita tunggu hasilnya, tapi ada 50 yang waiting list gitu. Yang sedang proses, di mana kalau dana ini dicairkan akan digunakan untuk program di periode himpunan selanjutnya, misalkan gitu. Itu kan prestasi juga ibaratnya. Jadi jangan membayangkan prestasi itu adalah sesuatu yang harus selesai atau titik sekarang, berhenti sekarang. Tapi mungkin ada sesuatu yang kamu tinggalkan
yang berguna bagi perusahaan saat kamu udah nggak ada. Misalkan tadi jumlah database nasabah baru, calon customer baru, nomor telepon baru, gitu-gitu. Konten-konten di sosial media, berapa foto, video, artikel yang udah kamu bikin, di mana 50%-nya udah naik itu udah di-post, tapi ada beberapa yang masih sesuai editorial plan tuh masih udah di schedule, tinggal nunggu jadwalnya buat tayang, dan itu kamu semua yang bikin gitu. Kamunya udah nggak kerja di sana ibaratnya. Ini aku cerita muter sepanjang ini tuh biar kamu ada gambaran ya, gitu. User itu pengen kamu menceritakan lebih banyak porsi soal kesiapan kamu untuk digunakan, gitu. Kira-kira kamu pengetahuannya udah sampai mana, pengalaman kamu udah sampai mana, cocok nggak dengan tim yang ada sekarang, bisa mengikuti kecepatan kerjanya nggak, kamu bisa dibangun nggak, gitu ya, dihebatkan nggak, kira-kira kamu bisa ngeblend dengan tim yang ada nggak, cocok dengan gaya komunikasiku dan kepemimpinanku nggak, gitu-gitu. Jadi di situ akhirnya apa? Butuh kejujuran dan keyakinan. Ngomong sama user, kamunya ragu, ya sudah. Nah, keyakinan ini bisa muncul dari dua hal. Ini sama aja, aku ngomongnya keyakinan ya. Baliknya tuh kayak, aku kalau interview sama user kok gugup ya, Kak? Nah, ini kan kebalikannya. Aku akan melihat dari sisi keyakinannya. Orang interview yakin itu karena dua hal. Pertama, persiapan dari materinya. Yang kedua, persiapan dari teknik komunikasinya. Kamu udah belajar dari mana-mana, ya kan? Baca buku, artikel, oh kalau ditanya gini, jawab gini, macam-macam. Tapi kamu nggak pernah praktek ngomong. Gugup lah. Yang bikin kamu gugup bukan karena kamu nggak memahami posisi itu, nggak memahami bidang itu loh. Itu memang bidang orang-orang jurusan itu kebanyakan jadi situ. Tapi kok akhirnya aku kurang lancar, kenapa? Karena aku nggak terbiasa berinteraksi sama banyak orang. Nggak terbiasa interaksi sama orang baru. Nggak terbiasa komunikasi secara formal. Banyak kan sama circle-nya doang, sama bestie-nya doang. Ngomongnya nggak harus yang formal. Ya kan? Jadi keraguan ini akan muncul bukan karena kekurang siapan materi, tapi kemampuan komunikasi. Atau sebaliknya, kamu orangnya humble banget, extrovert banget, kebiasa ikut organisasi kegiatan ini itu, udah biasa ngomong ini itu, tapi kamu kurang menyiapkan materi. Akhirnya rasa gugup itu muncul. Nah, orang yang jago komunikasi, orang yang jago berinteraksi sama orang, kalau gugupnya muncul, ya, gara-gara materinya kurang, itu biasanya nggak kelihatan. Yang aku kasih tahu ya, biasanya dia nggak kelihatan kalau dia lagi gugup. Biasanya mereka tuh akan sharing ke aku tuh misalnya gini, Kak, aku interview kenapa ya Kak sering gagal di interview user. Padahal kayaknya tuh pertanyaannya ya standar-standar aja, aku bisa jawab semua. Tapi kok nggak lolos ya Kak ya? Aku sering terhentinya di user gitu. Nah ini cuma salah satu contoh ya, nggak pasti tapi kecenderungan. Orang-orang yang jago ngomong, tapi materinya tuh nggak siap. Dia merasa apapun yang dia keluarkan itu pas, padahal user ngomongnya tuh bukan itu yang kita maksud, itu meleset. Ah, kamu asal nembak tuh, asal jawab tuh gitu. Orang yang jago ngomong asal nembak kelihatan bener aja, kelihatan bagus aja. Padahal dia nggak ada kurang ilmunya, kurang dalam yang disampaikan. Cuma memang penyampaiannya menarik gitu. Jadi dia akan merasa bahwa setiap pertanyaan itu biasa aja. Padahal menurut kita kayak nggak sesuai atau kurang dalam atau itu sebenarnya dangkal. Cuman cara penyampaiannya bagus gitu. Sehingga tadi ya untuk menunjukkan keyakinan tidak hanya yang sifatnya tuh visual yang kelihatan ini nih, ya kan? Dari cara berpakaian, cara sikap kamu menjawab. Interview kalau kamu cuma muka doang kayak begini, kamu kan ya entah online atau offline gitu kan, kamu akan dinilai dari kalau online kan cuma dinilai dari satu frame ini. Makanya dibiasakan mundur, kelihatan rada setengah badan pada saat penyampaian, kelihatan nih gesture-gesture kamu gimana. Lokasi kamera tuh bener-bener kayak sejajar sama mata, natap mata gitu. Di sini aku nggak natap mata ya, karena aku harus melihatin kamu juga kan di sini. Nanti di sesi detail aku komen gitu. Cuman itulah hal-hal yang kamu harus siapkan. Kesiapan dari teknik komunikasinya dan materinya. Nah, ini butuh jam terbang. Prakteknya bisa kamu pelajari sendiri atau dipraktekkan sama orang lain. Ngomonglah sendiri, baca konten ini itu sendiri, baca materi sendiri gitu. Itu praktek secara rutin. Yakin aku 100% nanti pasti akan ada perbaikan hasil. Begitu ada perubahan usaha menjadi lebih baik, gitu, biasanya akan diikuti dari perbaikan hasilnya. Kalau nggak segera, ya nanti. Tapi tetap itu pasti. Kayak gitu ya, Rima ya, secara generalnya ya. Kalau lupa nggak apa-apa, yang kelewat nggak apa-apa. Aku sengaja muter kemana-mana biar kamu tahu rangkaian logikanya ya. Oke, nanti tinggal tonton ulang ini.
Oke, semoga cukup jelas ya. Kamu ada tanggapan nggak atau ada pertanyaan lain? Boleh. Enggak, kita cukup jelas. Ya, cukup jelas ya soal ini ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, boleh? Yang kamu masih bingung atau pengen tanyakan? Kalau misalnya nih Pak, saya tuh ngelamar di posisi A. Ngelamar misalnya di posisi A, tapi posisi sekarang tuh beda dengan posisi yang dilamar. Apakah bakalan keterima? Apakah bakal keterima atau gimana ya Pak ya? Oke. Keterima atau tidaknya kamu itu adalah tergantung dari apa? Ya tadi ya, kamu akan di hasil akhirnya, kamu akan dianggap sebagai yang terbaik di antara kandidat yang baik-baik ini, gitu kan? Nah, terkait dengan adanya pengalaman kerja, planning karir yang sesuai dengan pengalaman sebelumnya atau background pendidikan sebelumnya, atau ada shifting gitu, itu nggak masalah, dua-duanya oke. Asalkan shifting ini memang kamu terencana dengan baik, harus ada persiapan dengan baik gitu. Ibaratnya itu, ini aku cukup sering menyampaikan ini ya, kamu pagi ada rencana misalkan olahraga pagi. Terus setelah itu kamu ada rencana untuk berangkat ke kantor. Sebelum olahraga kamu apa? Pasti misal kamu pengen jogging pagi. Kamu kan persiapkan dulu kan. Sepatu jogging, pakaian jogging, habis itu jogging. Nah, pertanyaan kamu, kalau misalkan, kalau habis jogging aku pengen ngerjain hal lain, boleh nggak sih Kak? Ya boleh. Gitu. Habis jogging kamu pengen ngapain? Apa yang ke kantor? Apa yang dilakukan? Habis jogging, selesai jogging, apakah kamu langsung berangkat ke kantor? Kan enggak. Kamu pasti kan bersih-bersih dulu, mandi dulu, menyiapkan pakaian yang kamu kenakan sesuai dengan ya yang dipakai di kantor kan gitu. Sama, kamu bekerja nih. Sebelum dapat kerja kan kamu persiapan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Ya kan? Akhirnya kamu bekerja dong sebagai posisi A, punya pengalaman posisi A. Kamu memutuskan pindah kerja. Nah, pindah kerja ini beda dengan pengalamanmu yang A. Gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi apakah bisa ini langsung pindah ke sini? Nanti dulu, lihat dulu. Persiapan dulu. Biar bisa ke B. Persiapannya itu apa? Pahami dulu posisi B. Makanya tadi aku bilang di sesi sebelumnya, pertanyaan sebelumnya aku jawab bahwa pahami dulu tugas, tanggung jawab, wewenang, kualifikasi orang yang ada di posisi itu. Setelah itu, kamu bayangkan dari pengalamanku A, kira-kira ada nggak yang bisa aku aplikasikan untuk posisi B? Barangkali A dan B ini ada suatu skill atau kemampuan yang sama tetap digunakan gitu. Contoh misalkan jogging sama berenang. Kan itu ada kemampuan yang sama harus dimiliki. Apa? Kamu sama-sama bernafas kan? Jogging bernafas nih. Berenang juga bernafas. Berarti sama nih, ada yang sama nih, gitu kan? Apalagi misalkan bergerak. Jogging kamu bergerak, berenang juga bergerak. Kalau enggak namanya gaya batu, gitu kan? Itu. Tapi ada juga yang tidak bisa digunakan. Apa itu misalkan? Lo jogging pakai sepatu jogging, renang masa pakai sepatu jogging kan enggak? Gitu. Nah, renang butuhnya apa nih? Oh, kacamata renang. Udah ada belum? Kalau belum ada, cari. Sama, gitu. Kamu pengen nyari kerjaan nih, gitu ya, posisi B. Lihat, dari pengalamanmu sebelumnya, apa yang sudah kamu bisa dan kuasai, yang bisa kamu aplikasikan untuk posisi B. Pastikan itu tertulis di CV, ya kan? Atau yang kedua, dibutuhkan untuk posisi B. Kamu bisa, tapi belum lancar. Nah, cari cara, gimana caranya ya, gitu. Biar aku bisa lebih lancar. Karena di A atau di pengalaman sebelumnya aku kurang kuasai secara lancar. Atau yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk posisi B, tapi kamu belum bisa. Sejak kamu mengenyam pendidikan sampai pengalaman terakhir, kamu tuh belum bisa gitu. Jadi akhirnya nanti kamu membayangkan apa yang saya sudah bisa dan kuasai yang bisa saya gunakan untuk pekerjaan selanjutnya. Gitu kan. Berarti tinggal dipertahankan dan tingkatkan apa yang saya sudah kuasai tapi apa yang sudah saya bisa tapi saya belum kuasai secara mahir. Jadi sambil saya melamar kerja untuk posisi B, sambil saya belajar dulu nih ini nih, saya asah biar lebih bagus gitu. Lalu apa aja yang dibutuhkan untuk posisi B yang saya tuh belum bisa sama sekali gitu. Jadi intinya pengen pindah karir nggak sesuai ini itu tuh lebih dari sekedar
pengennya, tapi kualifikasi yang dibutuhkan. Karena kalau shifting karir ini sebenarnya mencocokkan antara yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen, gitu kan? Kamu pengen posisi B karena gini gini gini, tapi perusahaan udah pengen orang kayak kamu belum, gitu. Baca kualifikasi posisi B kalau ada lokernya, butuh orang yang bisa ini. Oke, kualifikasi ini aku masuk, ini aku bisa, ini aku bisa, tapi belum lancar. Aku harus gimana ya? Yang ini, yang ini minimal mampu berkomunikasi bahasa Inggris. Wah, aku belum bisa sama sekali nih. Aku harus gimana ya? Kayak gitu. Jadi itu yang jadi pertimbangan. Jadi mau shifting atau enggak, intinya kayak gitu dulu. Kemungkinan ada nggak kemungkinan aku keterima? Ada. Banyak sekali orang yang shifting. Ini aku salah satunya. Aku orang yang pengalaman kerjanya tuh sektornya beda-beda gitu. Bisa-bisa juga, tapi tetap dikejar gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Sama kayak logikanya, selalu ingat aja logika kegiatan pagi aja gitu. Kamu habis jogging terus ke kantor, boleh nggak? Boleh. Tapi emang bisa mau pakai pakaian jogging langsung berangkat kantor kerja kan? Enggak. Harus ada persiapan dulu gitu. Nah, shiftingnya tuh di situ. Apa yang dibutuhkan kamu siapin baru ke sana. Lebih dari sekedar aku pengen ke kantor gitu kan, nggak bisa walaupun cuma pengen, persiapannya kan harus ada. Itu biar kamu ingat ya logikanya gitu ya. Itu sih, semoga tergambar ya. Nah, kalau lupa nggak apa-apa, nanti tonton ulang sih. Oke, ada lagi nggak pertanyaan apa gitu? Ini mengenai CV sih. Gimana tuh? Kalau CV baiknya tuh pakai bahasa Inggris atau boleh pakai bahasa Indonesia gitu? Gini, CV itu aturan nomor satu, bukan aturan ya, jadi kayak bagusnya ya, urutannya dari atas tuh gini, prioritasnya nih. Gunakanlah bahasa sesuai dengan yang diminta oleh loker. Itu kalau ada permintaan khusus. Jadi sebagian loker, nggak banyak sih, sebagian loker di info lokernya itu menyebutkan, silahkan tuliskan CV menggunakan bahasa apa gitu. Nah, kalau di info lokernya ada kalimat itu, silahkan ikuti. Oke, itu urutan paling atas tuh. Ikuti sesuai dengan yang diminta. Kalau diminta loh ya, gitu. Dan jumlah yang minta gini nggak banyak. Oke. Yang kedua, kalau di dalam info lokernya, di poster lokernya, itu tidak ada permintaan menggunakan bahasa apa, yang kamu pertimbangkan itu adalah satu, kemungkinan untuk ya, kemungkinan bahasa untuk digunakan pada saat pekerjaan, atau mungkin sudut pandangnya tuh kayak ada nggak momen kamu memamerkan kemampuan bahasa asingmu ini. Contoh, lokernya pakai bahasa Indonesia, posisi yang dibuka itu sekretaris, kualifikasinya pria atau wanita, minimum pendidikan ini, terus usia maksimal sekian. Di situ ada tulisannya mampu berbahasa Indonesia dengan mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Lokernya pakai bahasa Indonesia, tapi permintaannya orangnya ini kalau bisa jago bahasa Inggris. Nah, bukankah ini kesempatan kamu memamerkan gitu? Jadi gunakanlah bahasa Inggris gitu. Paham ya? Jadi kalau ada kesempatan untuk kamu promo kemampuanmu ini, silahkan. Pertimbangannya apa kemungkinan promo ini? Mungkin dari posisi yang dibuka, gitu kan, kualifikasinya nyebutin. Atau secara umum kamu tahu bahwa posisi ini tuh akan banyak berinteraksi dengan artikel atau komunikasi menggunakan bahasa Inggris gitu. Yang kedua, kamu boleh riset soal perusahaan. Memang di sini nggak ada tulisan harus bisa bahasa Inggris atau bahasa asing apa. Tapi ini perusahaan global, nggak cuma di Indonesia. Mungkin nanti aku meeting atau penempatan dipindah keluar gitu kan. Ini pemain global. Akankah lebih bagus kalau aku bisa bahasa asing? Apalagi aku pengen menonjolkan itu biar aku cepat promosi gitu. Nah, ya udah gunakan. Jadi kalau selama ada kemungkinan atau kesempatan kamu untuk mempromosikan diri, gunakan. Oke? Yang selanjutnya, kalau pengen kita ngelihat dari sisi kesopanan atau sisi, kalau buat aku ini level standar banget ya gitu, aman aja gitu, gunakan bahasa sesuai dengan lokernya. Lokernya bahasa Inggris, kirim bahasa Inggris. Loker bahasa Indonesia, kirim bahasa Indonesia gitu. Gitu. Tapi kalau pengen ini di luar ketiga itu ya, kalau kamu pengen, Kak, aku pengen bikin satu CV yang nggak usah ribet, nggak usah ganti-ganti bahasa gimana, udah bikin CV bahasa Inggris, udah gitu. Jadi loker bahasa Indonesia, kamu lamar pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, cara simpelnya gitu ya. Loker bahasa Inggris, kirim bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau loker bahasa Inggris kamu kirim pakai bahasa Indonesia, aku kurang merekomendasikan.
gitu ya. Pertimbangan penggunaan bahasanya tuh gitu. Oke, apalagi yang kau masih pengen kita diskusikan? Udah sih Pak kalau dari saya. Oke. Oke, udah cukup itu aja? Udah. Oke, berarti kita sekarang masuk ke sesi yang ini dulu ya. Yang detail dulu ya.